Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir setinggi 1,5 meter mengepung Kabupaten Pati, 16 desa di 4 kecamatan terendam. 2 siswa SMP tewas tenggelam saat sedang bermain di Sungai Pleret di Kabupaten Karanganyar. Kasus demam berdarah di Kabupaten Kudus terus meningkat, 6 pasien dilaporkan meninggal dunia. Warga Kabupaten Kudus harap waspada, kasus demam berdarah tengah melonjak, 6 orang dilaporkan meninggal dunia. Dinas Kesehatan Kudus mencatat kasus demam berdarah hingga akhir Agustus 2022 mencapai 386 kasus. 6 diantaranya meninggal dunia. Jumlah ini meningkat lebih dari 100% dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, ada 175 kasus dengan 3 kasus meninggal dunia. Rata-rata kasus DBD menyerang anak usia di bawah 17 tahun. Harapan saya dengan adanya Sumarga itu tentang meningkatkan itu akan menekan corona kasus DBD di Kudus ini. Jadi kita tahu bahwa untuk kasus yang aktif itu banyak kan pada anak-anak usia sekolah ya, sekolahnya di 13 tahun ke bawah. Masyarakat diminta untuk mencegah DBD dengan memberantas sarang nyamuk dan menerapkan 3M. Kasus DBD diperkirakan akan terus bertambah karena anomali cuaca. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Kita ke informasi lainnya, hasil verifikasi administrasi KPUD Karanganyar menemukan 2 partai politik tidak terdaftar dalam sistem informasi partai politik. Ada 18 parpol lolos administrasi di Kabupaten Karanganyar, 9 partai yang berada di kursi DPR RI dan 9 partai pendatang baru. Namun 2 parpol tidak terdaftar dalam Sispol, yakni Partai Perindo dan Partai Umat. Ketiadaan 2 parpol membuat KPUD hanya memverifikasi faktual untuk 7 partai lain. Verifikasi faktual dimulai sejak 16 hingga 18 Oktober mendatang. Ya, Pemkot Tegal menggunakan aspal yang setara kualitasnya dengan sirkuit Mandalika di kawasan alun-alun kota. Dana yang dikucurkan pun tak main-main, yakni 4,8 miliar rupiah untuk 1 kilometer jalan protokol itu. Aspal di jalan protokol Kota Tegal ini beda dengan ruas jalan lain yang ada di Indonesia. Spesifikasi jenis aspal yang dipakai persis dengan aspal yang dipakai di sirkuit Mandalika Lombok. Dibutuhkan waktu 1 minggu untuk menyelesaikan pengaspalan sejauh 1 km di kawasan alun-alun Kota Tegal. Perbedaan aspal terletak pada tempat produksinya. Jika sirkuit Mandalika menggunakan aspal impor dari Inggris, di Kota Tegal menggunakan aspal asal Semarang, yakni aspal TKDN 98% atau aspal Pertamina yang dimodifikasi dengan bahan adiptif. Kelebihan aspal ini memiliki titik lembek yang cukup tinggi dan kemampuan mengikat yang lebih kuat, serta daya cengkram ban yang lebih baik. Untuk harga memang lebih mahal 2 kali lipat dari aspal pada umumnya. Namun karena tingkat ketebalan aspal PG82 lebih tipis, sehingga biaya yang dikeluarkan bisa dikatakan sama saja dengan mutu yang lebih baik. Kelebihannya adalah aspal ini mempunyai titik lembek yang cukup tinggi. Kemudian dia juga mempunyai kekuatan struktural yang mampu mengikat agregat-agregatnya menjadi lebih kuat. Pengaspalan ini menelan biaya 4,8 miliar dari APBD Kota Tegal 2022. Rencananya jalan protokol kawasan alun-alun kota ini akan dipakai untuk lintasan para penggemar sepatu roda dan event otomotif lainnya. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Ya, kita bergeser sedikit ke Kabupaten Tegal. Para penyandang disabilitas berkesempatan mengikuti praktik ujian surat izin mengemudi. Adanya ujian SIM khusus itu disambut baik para disabilitas. Bisa sukses di jalan, tetap safety ya Pak ya. Sejumlah penyandang disabilitas semangat mengikuti praktik ujian SIM di pelayanan SIM Satlantas Polres Tegal. Para peserta yang mengalami cacat kaki karena penyakit polio menggunakan sepeda motor modifikasi untuk menjalankan tes. Untuk lulus, peserta harus melewati lintasan dan rintangan dengan lancar.
Tentunya tes yang mereka jalankan juga dimodifikasi dan tidak sama dengan peserta yang lainnya. Meski memiliki keterbatasan, para peserta tidak kesulitan melewati ujian praktik ini. Mereka semangat mengikuti ujian SIM karena ingin taat pada aturan. Kelengkapan SIM sangat penting untuk menunjang mobilitas, terutama mereka yang beraktivitas dengan sepeda motor roda 3. Ibaratnya kaki saya, Pak. Oh, kaki. Iya, Maksudnya untuk kegiatan apa aja? Ini kan untuk belanja spare part komponen dari Selawi sampai Tegal kan pakai ini. Iya. Jadi ini sangat-sangat penting sekali dan membantu sekali, Pak. Untuk aktivitas dapur. Kalau tanpa roda 3 saya nggak bisa kemana-mana. Para peserta yang lulus akan mendapatkan SIM D khusus difabel. Sedangkan bagi mereka yang tulian bisu tetap mendapatkan SIM umum. Sepeda motor yang dimodifikasi itu bisa memperoleh SIM D jika sudah lulus dari segala mekanisme yang ada. Selain ujian praktik, peserta juga mengikuti tahapan ujian audiovisual, tes psikologi, dan tes kesehatan. Kepemilikan SIM di kalangan penyandang disabilitas memang masih minim. tetap safety ya Pak. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.